Terima kasih terima kasih sudah, menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan bincang literasi kita malam hari ini. Baik itu narasumber maupun para peserta ya yang sudah mendaftar. Mmm, ya jadi memang seperti yang disebutkan, Kak Grace tadi, saya baru saja launching buku, perdana saya yaitu Benar Literasi Udari, Parade Entitas Tangguh. Dan untuk menerbitkan buku ini saya sangat banyak dibantu oleh Kak Putri, eee, dari SL Books ya, penerbitan SL Books, SL Books, eee, dan apa, dan memang, Kak Putri sangat memberikan banyak sekali pengetahuan juga buat saya, gimana caranya untuk, bisa menerbitkan sebuah buku. Menulis sebuah buku adalah memang merupakan, cita-cita saya sejak terjun ke dunia literasi. Eee, Dulu saya adalah editor, eee, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, teman-teman tunanetra khususnya yang namanya Gema Braille, eee, itu saya, sempat menjadi editor selama kurang lebih 5 tahun, dari 2017 sampai 2022. Nah, di situ saya membaca naskah teman-teman, saya jadi iri, "Kok mereka bisa, saya enggak sih?" Gitu kan. Maafin suara saya agak parau, kebanyakan orasi mungkin. Oke, saya lanjutin. Eee, menjadi editor dari sebuah, produk literasi seperti itu, lama-lama jadi saya jadi punya impian untuk, membuat sebuah karya yang tidak hanya berupa, esai misalnya atau artikel-artikel ilmiah populer, tapi juga ingin menerbitkan sebuah buku. Karena saya juga sangat senang membaca buku, terutama karya sastra ya, kayak novel-novel, kumpulan cerpen, nah itu. Ya. Dan, saya juga ingin menerbitkan sebuah buku seperti itu. Tapi saya, eee, kalau dalam, fiksi saya terus terang aja belum mahir, karena itu saya coba di non-fiksi terlebih dahulu, karena memang itu yang menjadi passion saya, mmm, membuat artikel karena saya juga, selain editor saya juga mengasuh beberapa rubrik di majalah Gema Braille. Nah, dari tulisan-tulisan saya itu suatu hari kami diminta atau ya saya diminta untuk mencari teman-teman tunanetra yang, apa namanya, tulisannya itu, eee, ya maksudnya yang sudah menerbitkan sebuah buku dan ingin bukunya untuk dibrailkan. Nah, itu waktunya sangat singkat waktu itu, sangat sempit, saya harus cari di mana gitu kan. Nah, akhirnya kata atasan saya, "Ya udah tulisan-tulisan kamu aja kumpulin, dibuat sebuah buku." "Oke," dia bilang, "ini dia kan kesempatan yang saya tunggu-tunggu, kan, membuat sebuah buku." Jadi saya kumpulin lah tulisan-tulisan saya selama kurang lebih 5 tahun di Gema Braille, saya kumpulin tulisan saya sendiri. Jadi gini teman-teman, tulisan saya tuh, ada yang jadi ada hasil tulisan saya pribadi, ada yang hasil editan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngirim naskah, itu kan saya edit. Nah, itu tidak akan saya ambil, yang saya ambil adalah memang tulisan pribadi saya. Itu yang saya kumpulkan. Nah, dari sekian banyak saya memilih 20 di antaranya. Nah, setelah terkumpul 20, saya coba, buat dalam bentuk, braille karena waktu itu tempat kerja saya di BLB Abioso memang, memproduksi buku-buku braille. Jadi saya buat dalam format braille, tapi, menjelang masuki 2023, saya saya pikir kenapa enggak kita buat versi cetaknya, supaya masyarakat luas lebih bisa juga menjangkau atau mengakses buku ini. Karena pengetahuan yang mereka akan dapatkan dari pengetahuan yang ada di dalam buku ini justru
lebih bermanfaat kalau diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Kisah-kisahnya tentang walaupun itu tentang disabilitas, tapi itu justru akan membuka wawasan mereka bahwa oh disabilitas itu seperti ini. Disabilitas juga sama seperti mereka dengan beragam masalah, isu-isu, beragam apa itu namanya? Ya dilema, problema, kegalauan gitu ya. Tapi juga ada prestasi, ada perjuangan, ada kegembiraan. Itu juga ada di warga disabilitas. Jadi biar masyarakat luas lebih tahu tentang keragaman yang juga ada di kalangan disabilitas. Bahwa disabilitas juga adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Seperti itu. Jadi berpikir seperti itu, saya pikir wah di mana saya harus mencari penerbit buku ya yang kira-kira bisa saya ajak kerjasama. Nah, kebetulan waktu itu salah satu anggota lintas, Kak Vivi ya, dia sudah duluan bergabung dengan komunitasnya Kak Putri yaitu Sahabat Literasi, kemudian memperkenalkan saya dengan beliau. Nah dari situlah mulai kami berbincang-bincang, bertukar informasi. Wah, saya pikir ini kesempatan menerbitkan lewat SL Books dan SL Book sangat welcome terhadap karya saya waktu itu. Kira-kira begitu Kak Grace. Wow, ternyata cukup panjang ya ceritanya ya, prosesnya ya Kak ya. Berarti maksudnya nggak semalam jadi gitu kan. Oh enggak. Jadi Oh, sangat panjang, butuh waktu. sangat panjang ya. Jadi dimulai dari sama ya, setiap dari kita mungkin dimulai dari cita-cita, pengen menerbitkan sebuah buku gitu ya tadi Kak Iin udah cerita ya. Lalu memang ada kesempatan, tapi mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya Kak, kayak menulis sebuah artikel dulu, atau mungkin menjadi editor terlebih dahulu gitu ya, seperti yang Kak Iin sudah lakukan gitu ya, dan sampai akhirnya dapat menerbitkan buku tersebut gitu ya Kak ya. Tapi memang menarik sih Kak. Tapi jalur setiap orang itu pasti beda-beda loh Kak. Oh gitu Jalur ya? yang ya pasti, maksudnya jalur untuk akhirnya bisa menulis sebuah buku itu pasti beda-beda. Kalau saya kan lewat jadi editor dulu, Mhm, suka nulis-nulis artikel dulu gitu kan. Mungkin yang lain punya pengalaman yang berbeda mhm, gitu. Itu ya. jalurnya pasti beda setiap penulis itu. Iya Nah, benar sih, memang mungkin, ada cara-cara lain ya Kak. Banyak banyak jalan menuju Roma ya Kak ya? ya menuju Makassar juga. Oh iya, menuju Makassar juga, benar benar. Menuju Jakarta juga. Iya, iya betul. Lewat Tunggu di tol Jakarta. mana gitu. Oke oke. Tapi memang yang menarik di sini sih, Kak, ketika kita mau menulis sebuah buku, walaupun tadi Kakak bilang, mungkin jalannya berbeda-beda begitu kan, kalau Kak Iin mulai dari nulis artikel dulu, lalu, menjadi editor terlebih dahulu, atau mungkin ada yang mau langsung nulis gitu kan, naskah per naskahnya. Di sini kan ada Kak Putri juga ya yang sudah nulis novel kan. Nah itu kan, prosesnya mungkin nanti ada cara lain sendiri gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih kita untuk bisa tetap konsisten gitu, Kak, untuk, di bidang tersebut gitu? Kadang-kadang kan kita, jangankan buku gitu ya, mungkin menulis artikel aja kadang kita udah males-malesan gitu kan. Nah, gimana tuh untuk membuat suatu konsistenan dalam menulis, sampai akhirnya bisa menjadi sebuah buku yang pastinya berhalaman-halaman ya, Kak, ya? Iya, Nah, itu itu mungkin perlu ada dari Kakak. itu memang perlu komitmen. Itu perlu komitmen, perlu ini dulu, harus bertekad dulu dari awal, sejak awal tuh harus menanamkan bahwa, saya ingin membuat sebuah buku. Apapun yang terjadi saya ingin membuat buku. Jadi awalnya harus ada komitmen dulu, kemudian tekad, semangat, itu kesempatan pasti datang, itu. Asal kita benar-benar, berkomitmen dan ketika kita membuat tulisan memang sih yang namanya writer's block itu tidak terhindarkan. Kadang-kadang kita buntu, Iya, betul, kok itu sering idenya banget aku. hilang begitu saja. Mhm. Nah disitulah imajinasi kita diperlukan, kreativitas kita diperlukan. Gimana sih? Tapi yang paling penting itu kita rajin baca tulisan yang, benar-benar kita, apa ya, yang kita senangi genrenya gitu. Bukan sekedar untuk
membaca itu bukan sekedar untuk mencari pengetahuan tentang apa yang dibahas di dalam sana, tapi juga bagaimana cara si penulis itu membuat tulisan itu, membuat artikel itu misalnya, atau membuat buku itu, bagaimana sih pola-polanya misalnya kan, misalnya dalam membuat esai, oh ternyata dia bikin latar belakangnya dulu, terus habis itu masalahnya, konfliknya, gitu kan, baru kesimpulannya. Kita harus mengamati gitu, mencermati bagaimana sebuah esai itu, sebuah tulisan itu bergerak. Jadi bukan sekedar untuk supaya misalnya kalau baca berita kan, oh terjadi apa di sana, bukan sekedar untuk mau tahu itu, bukan sekedar untuk mau memahami bahwa terjadi suatu peristiwa di sana, di suatu tempat, bahwa si ini sedang terlibat kasus apa misalnya, bukan sekedar untuk itu, tapi kita mengamati gitu, pola pola pembuatan berita ini seperti apa sih? Apa yang harus didahulukan? Eee, cara penulisnya menarik pembaca itu gimana gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi tujuan kita membaca itu kalau memang ingin menjadi penulis, kita ketika membaca itu tidak yang harus kita, apa namanya, yang harus kita perhatikan, bukan sekedar untuk ingin tahu, bukan sekedar ingin tahu apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi, di mana, atau ya begitulah Astikamba ya, Asdikamba, atau 5W1H. Nah, kita bukan sekedar ingin tahu itu, tapi bagaimana menyusun 5W1H itu oleh si penulis. Gitu, Kak. Jadi yang paling penting itu rajin membaca, Mungkin membaca. rajin membaca, tapi jangan sekedar ingin tahu itunya ya. Kalau baca novel misalnya jangan sekedar ingin terhibur oleh isi novel itu. Tapi bagaimana sih cara penulis itu membuat novel itu jadi menarik, gitu. Yang harus kita cermati. Ini kenapa bisa jadi menarik, karena misalnya konfliknya nggak biasa gitu. Atau konfliknya sebenarnya biasa aja, tapi cara dia mengemasnya itu berbeda gitu, unik gitu. Jadi memang kita harus menggali juga ya Kak isi bacaan itu ya, nggak cuma sekedar Iya, baca lalu lupa gitu kan. heeh. Tapi kita juga harus Kalau mencermati ya bacaan tersebut ya. kalau saya biasanya saya baca 2 kali ya. Saya baca Mhm. sebagai hiburan, itu pertama. Yang kedua, saya baca untuk meneliti cara si penulis ini, Oh, oke. Nah, menuangkan menuangkan luar ide-ide. biasa. Ya, luar biasa ya teman-teman nih udah dikasih tahu tipsnya nih. Dikasih Mhm. tahu tipsnya sebelum bertanya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau memulai untuk membuat sebuah buku, pastinya harus dimulai dengan membaca ya, kata Kak Iin ya. Kita nggak mungkin bisa buat sebuah tulisan kalau kita nggak memulainya dengan membaca dulu, ya kan? Iya. Jadi Nah, saya pernah dengar dari salah seorang mhm, penulis ya, untuk menghadirkan ide itu, katanya harus apa, bagaimana kalau begini, gitu loh. Jadi ketika kita menemukan sesuatu fenomena atau kasus, misalnya ya sederhana aja, misalnya dalam sebuah keluarga, yang tampaknya sangat harmonis, terus kita berpikir, apa ya yang kita mau tulis tentang keluarga ini, idenya apa? Oh, bagaimana kalau ternyata ada yang selingkuh misalnya, istrinya selingkuh, atau anaknya narkoba gitu. Itu itu bisa jadi sebuah ide. Begitu caranya katanya untuk menemukan sebuah ide. Bagaimana kalau sesuatu itu tidak baik-baik saja, gitu. Itu, Kak. oke, sip, mantap nih ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Tadi Kak Iin udah banyak kasih bocoran tuh ya. Spoiler-nya banyak sekali. Spoiler-nya banyak banget ini, waduh. Oke, pastinya makin banyak lagi nanti yang bisa kita pelajari dari Kak Iin, tapi saya di sini masuk ke pertanyaan dulu ya, soalnya ada yang masuk ya Kak Iin ya. Oke. Nah, di sini ada Lia ya, atas nama Lia, bertanya, izin bertanya Kak,
bagaimana kiatnya supaya bisa memulai menulis dengan baik? Mengingat setiap saya mencoba menulis, udah ada di angan-angan, lalu saya nah, intinya dia kayak kalimatnya sering melayang gitu ya, sering menguap gitu, kayak nggak bisa lanjut katanya, dan terus mentok. Nah, gimana itu, Kak, tipsnya? Tulis aja, kalimat yang ingin ditulis, mmm, kalau sering hilang kalimatnya, makanya catat gitu, dicatat supaya jangan hilang, gitu loh. Dicatat, suatu saat itu akan sangat berguna. Kalau kalau misalnya pagi ini kita nulis 1, 2 kalimat, nanti siang ada 1, 2 kalimat lagi, dikumpulin dikumpulin dikumpulin, nanti akan membentuk sebuah, tulisan yang banyak gitu. Satu satu wacana, satu paragraf, atau ya bahkan satu tulisan gitu, satu esai atau artikel atau cerpen gitu. Mmm, At ditulis aja. Oh ya, saya juga pernah baca di bukunya Pak A.S. Laksana ya, kalau kita mau bikin kalau kita bingung mencari ide untuk satu paragraf, kita bikin 3 kata, strategi 3 kata. Kita cari kata-kata yang tampaknya tidak terkait sama sekali, nah terus kita letakkan kata-kata itu di sembarang tempat di dalam satu paragraf, sehingga suatu saat itu akan terkait sendiri. Gimana caranya? Silahkan teman-teman coba itu. oke, jadi ditulis dulu aja sebenarnya ya, Kak, ya? Iya, Kadang saya juga sering ngalamin kita, kalau menulis gitu ya, nggak usah terlalu mikir rapih dulu atau gimana dulu, tulis aja dulu semua ya, Kak, ya. Baru iya. nanti di akhir-akhir baru kita lihat bagaimana yang bisa dipotong atau yang bisa ditambahin gitu ya, Kak, ya? Iya, yang mana harus dikurangi, yang mana harus ditambahkan, yang mana yang belum jelas kita jelaskan lagi. Yang masih berantakan mungkin, apa tuh namanya, letak-letaknya kita benerin lagi. Enaknya Mmm, sekarang kan kita punya laptop, komputer, gadget kayak gitu kan, jadi kita bisa copy paste di mana saja. Jadi, kalimat yang ini kita pindahkan ke atas, kalimat yang atas ini kita pindahkan ke bawah, itu dengan gampangnya kan. Bayangkan dulu, orang-orang tua kita yang pakai mesin tik manual itu kan, itu susah. Jadi, kalau kita sekarang enak banget itu kalau mau bikin tulisan. Jadi tinggal dibolak-balik, kita lihat mana yang sudah sesuai, mana yang, eee, harus ada di penyesuaian lagi gitu ya ya? harus dibolak-balik lagi, harus direvisi Mmm, lagi gitu. Itulah pentingnya ikut kelas-kelas menulis. nah itu dia. Oh, Jadi masuk. nanti masuk lagi nih. Wah, Ya, jadi itu. jangan sampai kelewatan kalau nanti lintas ada ngadain kelas-kelas menulis ya, jangan Nah, sampai kelewat hadirlah gitu, teman-teman. daftar Pengen bisa aja. nulis tapi nggak mau ikut kelas nulis tuh gimana gitu. Nah, itulah pentingnya kelas menulis. Kecuali kalau memang misalnya dari dulu, dari kecil misalnya kita udah gemar menulis, sering dikasih tugas itu kan sama guru, tugas nulis, kita sudah tahu gimana caranya, tinggal mau dipoles lagi, misalnya peletakan tanda baca, peletakan, apa itu namanya, eee, koherensi antar paragraf, itu, soal typo-typo itu kan saltik-saltik. Tinggal itu aja yang mesti dibenahi ya, itu tadi, kita tinggal rajin-rajin aja membaca tulisan-tulisan yang benar ya, maksudnya yang berkualitas, juga rajin-rajin buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga, ejaan yang disempurnakan. Seperti itu, Kak. Oke, balik lagi harus rajin-rajin baca ya, salah satunya baca kamus ya teman-teman. Oke, Iya, mantap Kak Iin, terima kasih nih banyak banget tips-tipsnya ya. Oke, mungkin, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, saya mau beralih dulu ya sedikit ke Kak Putri ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Kak Iin. Kak Putri, sudah menyimak kah? Ya, sebentar ya, saya pasang itu dulu, earphone dulu. Oh iya Kak, ya nggak Oke, apa-apa. sebentar. Oke, bentar ya. Iya Bentar. Kak, jadi memang menarik banget ya Sebentar teman-teman. ya, biar pas nih. Iya siap, nggak apa-apa Kak, Oke, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
Selamat Berapa? malam, Kak. Udah siap ditanya-tanya Kak Putri? Wih, sangat siap sekali. Dede sudah menunggu. Saya kebetulan ini pakai HP sama pakai laptop ini. Sampai 2 loh ini. Waduh, mantap. Persiapannya luar biasa ya, Kak ya. Ya karena kebetulan jaringan di rumah lagi nggak benar. Tapi saya kalau misalkan pakai itu enak kan, memandang moderator lebih sangat terpandang gitu. Sangat terpantau gitu. Saya terpantau gitu ya. Bisa saling memantau ya. Oke, silakan Kak Grace. Iya, oke Kak Iin. Tadi kan memang dari ceritanya Kak Iin juga ada ya disebutkan Kak Putri nih sebagai penerbit dari buku Pendar Literasi Ugahari ya, Parade Entitas Tangguh gitu ya. Nah, jadi menarik banget di sini yang mungkin saya pengen tanyakan gitu kepada Kak Putri gitu ya. Mungkin, apa sih, Kak, yang buat Kakak tuh, bersedia atau yakin gitu ya, kepada naskah yang Kak Iin ajukan ini gitu? Adakah hal yang menarik yang Kakak lihat, yang membuat Kakak jadi kayak, "Oh, oke nih, kayaknya bisa ini diterbitkan," gitu? Oke, Ada siap. nggak, Langsung Kak? saya jawab ya. Iya, Oke. silakan, Kak. Oke, sebelumnya kalau saya selalu bilang kepada semua orang adalah semua orang itu bisa menulis. Kalau tidak bisa menulis nggak akan bisa masuk sekolah kan kayak gitu kan. Nah, tapi kan emang dengan macam-macam yaitu kalau secara dasarnya seperti itu ya kayak. Nah, tapi kan kebanyakan orang-orang itu adalah mereka merasa tidak mampu dan tidak bisa. Tapi ada juga yang sebenarnya tidak bisa menulis, misalnya tidak mengerti tentang ejaan dan segala macam, tapi ingin bisa mempunyai buku. Nah, Kak Iin ini justru punya semuanya, gitu kan? Beliau ini dalam ya seorang mantan editor ya Kak ya, mantan editor lebih tepatnya seperti itu ya. Mantap. Editor Seorang mantan kepaksa itu waktu editor, itu, Kak. oh, Dari Masya orang Allah, lain itu soalnya. bisa aja kalau Kak Iin mah. Udah punya Merendahnya semuanya loh kata Kak Iin, bisa kata semua Kak beliau. Putri Ya. loh. Jadi dia punya semuanya. Kak Iin punya bakat menulis dengan ejaan yang bagus. Beliau juga punya apa ya? Punya juga apa namanya? Hal-hal menarik untuk bisa saya pelajarin juga ya tentang disabilitas itu seperti apa. Karena kebetulan saya baru beberapa kali membuka seminar dan membuka kelas juga dan berkenalan dengan beberapa teman-teman dari disabilitas netra, dan Kak Iin ini menjadi kalau dibilang ikon pertamanya saya, dan saya merasa bangga lah begitu beliau bilang saya mau menerbitkan buku Kak, ya kan? Berarti saya menjadi editor beliau di buku pertama beliau. Jadi saya benar-benar yakin kalau Kak Iin pasti akan membuat sebuah buku dengan karya yang sangat benar ya, seperti itu. Dan ternyata benar, begitu begitu naskah itu disampaikan ke saya gitu kan, saya tidak perlu capek-capek mengedit seperti naskah-naskah yang lainnya, jadi ya. Wow. Itu mudah banget mengeditnya ya Kak Iin ya. Itu mudah banget mengeditnya. Terima kasih dan sudah menganggap itu mudah. itu mudah banget gitu kan, karena udah rapi sebenarnya, naskahnya sudah rapi. Jadi beliau ini sebenarnya kalau dipikir mau mencari editor, ini sebenarnya mau cari editor apa mencari anak magang sebenarnya kayaknya. Waduh. Waduh. Mantap Nah, ini memang itu kayak. Nah, itu karena emang beliau memiliki apa namanya ya karena mereka sudah punya bakat lah gitu kan. Jadi saya tidak perlu merubah naskahnya dengan begitu banyak lah gitu kan. Jadi hanya merubah sedikit saja, bahkan sempat ada yang kita bukan debat kan ya Kak ya. Ini tuh baiknya seperti apa dan segala macam, dan terbitlah buku perdana beliau, dan mudah-mudahan dan pasti ya Kak ya akan terbit buku-buku berikutnya lagi, karena itu bukunya berseri ya Kak ya. Insya Allah seperti itu. Dan ternyata saya tambahkan lagi, begitu saya bilang Kak Iin cetak di saya itu kan minimal 25 eksemplar. Saya bilang Kak Iin ini pasti banyak loh nantinya. Beliau bisa, aduh bisa nggak ya? Masih rendah diri biasa. Ternyata banyak. Antusias yang membeli pun itu banyak. Dan saya merasa untuk perdana beliau menulis ternyata itu sudah ditunggu oleh orang banyak, dan ya alhamdulillah karena beliau juga yakin, saya juga yakin, dan dengan hal-hal yang beliau ceritakan kepada saya gitu kan tentang begini dan begitu gitu kan, akhirnya terbitlah buku ini. Dan ternyata sekarang salah satu tokohnya menjadi narsum di sini ya. Menarik banget kan sebenarnya. Iya.
Memang Itu luar sih, Kak. biasa ini Kak Seperti Iin itu ya. saja. Waduh. Ya, jadi kalau yang saya tangkap ya, memang ada keunikan berarti ya Kak Putri ya di sini ya, yang Kakak tadi sempat katakan bahwa ternyata Kak Iin punya semuanya tadi katanya ya, semuanya itu tadi mencakup bagaimana ejaan, kepenulisan dan sebagainya. Lalu Kak Putri tadi juga menyatakan bahwa ini buku akan menarik. Nah, kata-kata menarik ini nih Kak, yang saya penasaran mungkin kenapa Kak Putri bisa yakin banget bahwa ini buku menarik nih gitu. Apa Oke. sisi dari mana gitu Kak yang membuat Buku Kakak ini yakin? menarik sebenarnya gini, Ya, saya selalu bilang ke teman-teman saya gitu ya, teman-teman penulis dari disabilitas netra ya. Kebetulan juga Wakit, saya sorry buka kelas Mbak, tulis ini yang masih khusus nge-zoom. untuk teman-teman disabilitas adalah Makanya nanti kayak eh, Mohon teman-teman maaf yang itu tolong di-mute dulu. ya, Iin. teman-teman disabilitas netra ini memiliki memiliki talent yang bagus justru daripada teman-teman yang maaf yang gitu ya, yang sebenarnya harusnya lebih dari teman-teman disabilitas netra. Nah, ini begitu Kak Iin menerbitkan karya buku ini gitu kan, saya tuh merasa kayak wah, ini tuh buku sangat menarik banget gitu kan, sangat bisa bukan hanya teman-teman disabilitas netra yang bisa membaca digitalnya gitu ya Kak ya, tapi kita gitu kan bisa tahu ini bagaimana sih perjuangan beliau, bagaimana perjuangan orang-orang disabilitas itu seperti apa, dan di sinilah saya merasa kayak ya wow gitu kan, ini sesuatu yang sangat luar biasa begitu Kak. Wow, iya itu poinnya ya. Saya agak-agak kurang Ya. fokus nih, tadi ada suara kemudian ada maaf ya Nggak sebelumnya apa-apa agak-agak Kak, kurang fokus saya. nggak apa-apa. Saya tangkap sih dari yang dikatakan oleh Kak Putri adalah poinnya di mana kontennya ini memang menarik karena memuat isi dari cerita teman-teman disabilitas gitu ya. Dimana tadi Kak Putri bilang kan bukan hanya teman-teman disabilitas yang bisa baca dalam bentuk digital, tapi ini juga buat non disabilitas karena bisa mengedukasi ya gitu ya, karena menceritakan tentang pengalaman teman-teman disabilitas di dalam naskahnya gitu ya. Jadi menarik banget ya teman-teman, bagi yang belum baca saya sarankan untuk segera membacanya gitu ya. Tapi pastinya sebelum membaca dibeli dulu gitu ya. Oh, jelas. Terus Karena dibeli sudah dulu. ada yang digitalnya juga ya, Jelas, jadi teman-teman di sini juga bisa membeli digitalnya gitu kan. Tinggal No, ada kasih link aja Kak digitalnya. Iin ya, nanti Di Ya, Play kan Store ya bisa. Kak ya, di Playbooks ya. ya. Ada ya, bisa ya Kak Iin ya, udah ada Ada. linknya di Kak Iin. Wow, oke. Buat Kalau teman-teman yang yang mau beli disabilitas. buku cetaknya gimana Kak Putri? Juga ada. Masih bisa nggak? Masih ada. Oke. Nanti tinggal deal sama Kak Iin nanti biar dikumpulkan berapa banyaknya, nanti insya Allah nanti akan kita mulai cetak yang kedua. Karena apa tidak Masya Allah ya, pertama membuat sebuah buku, kemudian masuk cetakan kedua, digitalnya banyak yang ngantri juga. Wow, luar biasa. Tapi memang Astaga. sebenarnya begini ya teman-teman, untuk teman-teman semua di sini. Minimal kalau bukan kita yang membaca, teman-teman sebarkan ke luar sana agar mereka juga membaca. Karena begini, kita percaya ya, semua di sini kita teman-teman disabilitas pasti ingin kan adanya suatu kampanye tentang disabilitas di mana masyarakat tuh aware tentang kehidupan disabilitas. Nggak hanya cuman memberikan stigma bahwa hidup disabilitas tuh begini, seperti yang Kak Ain tadi sudah sampaikan ya. Mungkin ada yang melihatnya kayak, oh disabilitas berprestasi, atau mungkin oh disabilitas tuh mencari charity aja dan sebagainya. Tetapi di dalam buku ini teman-teman, itu teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang tadi Kak Ain sudah sampaikan mengenai banyak banget lika-liku kehidupan disabilitas gitu ya, dari yang mungkin berprestasi ataupun dari yang masih struggle, masih berjuang gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau campaign sebenarnya nggak usah ribet-ribet gitu ya, pakai bikin konten apa segala macam. Kasih aja buku ini gitu ya, Kak In ya, agar teman-teman Ya. non disabilitas lainnya bisa tahu, oh ini loh ternyata kehidupan disabilitas itu unik ya, beragam Ya. dan sama gitu kan seperti non disabilitas lainnya Yang ya. disabilitas kan juga kayak gitu. Mm-mm. Banyak kegalauan di sana sini. Nah, itu dia. Banyak keluhan di sana sini gitu. Itu ya sama lah gitu kan. Mm-mm. Ya benar. Jadi memang untuk teman-teman disabilitas yang membaca bisa terinspirasi, dan untuk non disabilitas yang membaca bisa menjadi terbuka pandangannya ya tentang kehidupan disabilitas. Wow, menarik banget, menarik. Semakin diperkaya kita ya. Oke, mungkin saya mau tanya satu lagi ke Kak Putri ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari yang teman-teman resen ya. Saya mau tanya Kak, boleh nggak Kak ceritain sedikit aja, singkat gitu ya,
gimana sih proses penerbitan buku gitu. Misalnya kalau ada seseorang yang mau, aduh aku pengen nerbitin buku nih gitu. Apa sih yang harus aku persiapkan gitu ketika untuk ini menerbitkan buku. Gimana Kak? Kalau kayak Kak In Kak tadi kan udah siap semuanya ya. Tapi mungkin boleh diceritain tuh Kak, sedikit kasih gambaran buat kita yang mau menerbitkan buku, apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu. Tahap-tahapnya seperti apa? Oh, Kak Putri masih ada nggak? Ini Kak Putri masih ada nggak ya? Apa Masih, sinyal masih, ya? masih. Maaf. Oh iya. Tadi saya Silakan, mute. Jadi gini, sebenarnya kalau dalam menerbitkan buku itu, kita itu, yang pertama adalah kita harus punya naskah dulu, kan gitu kan. Nah, naskah ini walaupun sebenarnya naskah itu acak-acakan, tapi kalau udah ketemu editor pasti itu akan rapi, sebenarnya seperti itu kan. Tapi ada beberapa hal seperti tadi Kak Iin bilang, kita harus belajar dulu, sebenarnya belajar kepenulisan dulu, belajar kelas, ikut dalam kelas menulis dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan teman-teman hanya, misalkan teman-teman punya naskah mentah, kan penerbit kan ada dua ya Kak ya, ada penerbit mayor dan ada penerbit minor gitu kan. Kalau penerbit mayor pasti adalah naskah-naskah yang udah bagus, sudah diediting dengan rapi, mungkin kemudian sesuai dengan permintaan penerbit tersebut dan itu dibeli gitu kan ya kayak seperti itu. Dan itu juga tidak mudah, pasti ada tahap-tahapannya. Akan lebih sulit lagi adalah naskah kita itu sesuai dengan bacaan atau tidak. Tapi kalau kita dengan penerbit minor, dengan penerbit seperti SL Books ya, SL Books ini penerbit minor, berarti adalah kita menjual karya kita sendiri, ya kan bedanya gitu. Kalau penerbit mayor berarti buku kita dijual oleh mereka, tapi naskah kita dibeli seperti itu. Nah, inilah mungkin yang agak sedikit saya ini adalah yang sering terlupakan oleh para penulis pemula. Jadi mereka berpikir gini, begitu mereka yang baru, yang pertama ada pemula yang belum menulis, mereka baru belajar menulis, tidak tahu apa itu penerbit mayor dan penerbit minor, kemudian mereka bertemu saya, bertanya, saya pengen nulis loh gitu kan, tapi naskah belum ada. Tapi kira-kira kalau misalkan saya buat naskah, mbaknya beli naskah saya atau tidak? Buku saya dibeli sama mbak atau tidak? Nah itu kan, itu agak miskom kan sebenarnya kan. Jadi mereka itu belum ngancem tahu. kayaknya Kak. Nah jadi sebenarnya Bukannya gini, itu ngancem. ya mungkin gini, karena yang mereka lihat adalah penulis itu punya naskah, tulisannya ditaruh di toko buku itu udah dibeli, udah pasti, dan dia tidak sadar perjalanan si penulis itu ada di toko buku penerbit mayor itu tidak mudah, gitu kan? Itu ada dan kemungkinan dia juga akan melakukan pertama ke penerbitan minor terlebih dahulu untuk mendapatkan nama dia sebagai penulis. Nah inilah salahnya di penerbit pemula, di penulis pemula adalah mereka tidak tahu alur itu. Yang mereka tahu adalah saya mau nulis, saya jual karya ke kamu, gitu kan, kepada penerbit, ya beli dong. Ini kan karyanya salah. Tanpa mereka sadari tulisan apa yang mereka akan berikan kepada saya, kepada penerbit, tulisan apa yang akan mereka jual kepada penerbit, kan seperti itu. Jadi mereka hanya merasa saya bisa menulis, atau sebenarnya saya punya naskah, tapi kan tidak sadar naskah seperti apa yang mau mereka jual kepada penerbit, kan gitu. Nah itu. Nah makanya harus sangat ditanda apa ya, dilingkari lah, itu adalah ketahuin dulu naskah kalian tuh ada atau tidak. Kalian sebenarnya sudah mengerti atau tidak dalam menulis. Karena dalam menulis itu tidak mudah, belajar itu berkali-kali. Saya yakin Kak In juga bisa bikin naskah serapi dan sebagus itu adalah Kak In sudah menjadi editor yang begitu lama prosesnya Kak ya. Karena menjadi editor itu bukan hanya belajar kelas kepenulisan ya Kak ya. Merapikan itu bukan hanya kelas kepenulisan dan lain sebagainya, tapi adalah setiap hari bertemu dengan naskah numpuk, itu sudah biasa gitu Kak ngeditnya gitu. Nah, iya, betul, seorang penulis untuk penerbitan mayor adalah naskahnya harus bagus, udah rapi. Tapi kalau masuk di saya itu mudah, punya naskah, ya kan, punya naskah, dan kita ada proses namanya penerbitan dan ada namanya percetakan. Nah ini juga harus ini juga ya harus diperhatikan. Bedanya penerbitan dan percetakan itu apa kan gitu. Percetakan udah pasti tahu lah, nyetakin buku, nyetakin undangan pernikahan seperti itu kan ya kayak. Nah seperti itu. Nah tapi penerbitan ini apa gitu kan? Penerbit ini adalah
tugasnya sebenarnya mengurus naskah teman-teman untuk layak menjadi sebuah buku, ya kan? Dibentuk cover yang bagus, dengan dibentuk editing yang bagus, yang sesuai dengan ejaan gitu kan, dengan EYD dan sebagainya. Kemudian layout halaman juga bagus. Nah, itu dibentuklah dalam menjadi sebuah buku. Nah, kemudian bukan hanya seperti itu. Penerbitan juga melakukan pas ada dua, ada QLCBN dan ISBN. Nah, QLCBN itu apa sih gitu kan? Dan ISBN itu apa? Ya mungkin kalau QLCBN hanya barcode biasa itu bisa digunakan dalam antologi sekarang ya kan. Tapi kalau ISBN adalah buku-buku kita, udah hak paten milik kita dan itu udah dikasih nomor oleh Perpusnas ya. Dan kita juga sebenarnya untuk penerbit itu gratis. Perpusnas memberikan nomor kode ISBN itu gratis. Ya kan? Tapi prosesnya itu tidak mudah. Penerbit bolak-balik mengirimkan naskah, ada yang salah dibalikin lagi, dikirim lagi sampai beberapa kali. Paling cepat itu 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu, paling lama itu bisa sampai 3 bulan untuk ISBN. Apalagi kalau sudah bentroknya dengan bulan Ramadan gitu kan, karena mereka kan ada cuti ya, cuti-cuti kemudian numpuk naskah-naskah lainnya gitu kan, nah, itu akan semakin lama dan tahun baru. Cuti-cuti hari beraya lah seperti itu. Nah, kemudian juga proses ISBN kok memakan biaya, Kak. Nah, memakan biayanya bukan untuk biaya macam-macam ya sebenarnya, karena ISBN itu meminta teman-teman untuk memberikan dua buku ke Perpusnas seperti itu kan. 2 buku lagi itu diberikan kepada Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, karena kebetulan penerbitan kita masih masuknya di DKI Jakarta. Kemudian masuk di 2 buku lagi untuk Perpus Provinsi Banten dan 2 bukunya untuk Perpus DPAD. Tapi kadang saya suka membelinya hanya 6. Itu antara yang saya kasih antara Perpus Provinsi DKI Jakarta ataupun Perpus Provinsi Banten. Jadi gantian saja gitu. Tapi 6 yang selalu saya pinta dari penulis. Itu dari mana? Ya dari harga penerbitan tadi. Jadi harga penerbitan itu tidak dineko-neko kemana. Jadi kalau di SL itu 475.000 ya harga penerbitan, itu udah termasuk editing, layout, cover, proses ISBN gitu kan, proses itu plus QLCBN. Kalau teman-teman mau membuat ISBN gitu kan, berarti harus menambah 250.000 lagi, itu plus udah dapat yang buku 6 buku tadi itu teman-teman udah hibah buku tadi udah terlewati seperti itu. Udah kita urus semuanya. Jadi teman-teman udah bersih seperti itu. Nah, baru kemudian proses cetak. Kalau SBN udah keluar berarti proses cetak. Nah, itu cetak juga disesuaikan dengan berapa halaman buku ya gitu kan, berapa halaman dan banyaknya buku. Semakin banyak mencetak akan semakin murah gitu kan. Nah, di sini adalah kalau di penerbitan lain mungkin maksimal 100 eksemplar. Kalau di kita mempermudah untuk mencetak 25 eksemplar. Jadi teman-teman bisa mencetak 25 eksemplar. Jadi tidak perlu 100 eksemplar. Kalau misalkan ternyata pengen, Kak, saya mau 25 dulu, Kak, biar saya kembali modal seperti itu biasanya ya. Kalau kan namanya Bu ada bisnis marketingnya ya. Kita bantu cara menghitung, kita bantu pemasarannya gitu kan. Itu nanti biasanya teman-teman dihitung berapa bisa dapat untung atau tidak, kemudian nanti setelah itu ada lagi cetakan kedua misalkan mau 25 eksemplar lagi, seperti itu Kak. Tapi kalau misalkan saya mau langsung aja 50 eksemplar ya monggo, itu lebih bagus kan karena akan lebih murah lagi cetaknya gitu Kak. Oke, berarti memang perlunya teman-teman ada pemahaman ya tentang penerbitan tadi ya, ada minor, ada mayornya itu ya. Memang hal-hal yang berbeda itu ya, itu harus diperhatikan juga ya. Oke, menarik Dan banget ada Kak. ini Kak juga mungkin perlu saya tambahkan, ya itu tadi biaya-biayanya ya harus kita pahami juga biayanya itu untuk apa saja dan di tahap mana saja biaya itu diperlukan. Terus waktu itu seingat saya juga saya sempat disodori MOU sama SL Book. Iya betul. Nah, mungkin Kak Putri bisa menjelaskan sedikit. Saya selalu memberikan MOU penerbitan kepada penulis. Itu sifatnya adalah walaupun aku sama Kain tidak pernah bertemu ya,
jarak juga itu, tapi MOU itu saya tegaskan adalah walaupun tidak ditandatangani secara langsung oleh saya dan KAIN, ya kan tidak atas mata, tapi MOU ini adalah berlaku dan ibarat kata jikalau kita sebagai manusia kita tidak percaya, entah saya tidak percaya dengan KAIN, kan tidak percaya dengan saya gitu kan, mungkin teman-teman mungkin merasa apa benar nih saya tuh sudah masukin duit ke Kak Putri, apakah benar nih bukunya akan keluar seperti itu kan. Nah, itu saya buatkan MOU, jadi adalah suatu waktu saya tidak amanah, teman-teman itu bisa diperpanjang kan urusannya seperti itu. Nah, kemudian juga MOU ini juga berlaku selama 1 tahun, ya kan? 1 tahun itu seperti apa? Ya buku udah beres, maksudnya 1 tahun pasti buku nggak akan mungkin cetak sama 1 tahun ya. Takutnya teman-teman berpikir 1 tahun berarti kalau Kak Putri kabur lebih dari 1 tahun berarti MOU tidak berlaku nih, gitu kan? Seperti itu ya. Buku saya belum cetak-cetak, bukan seperti itu. Maksudnya MOU ini adalah dipergunakan 1 tahun adalah karena kalau cetak buku ya kemarin 3 bulan ya Kak ya, 2-3 bulan ya Kak ini ya. Ya. Beres-beres sampai pengiriman ya. Nah itu teman-teman adalah teman-teman tidak boleh mencetak di tempat lain selama 1 tahun. Setelahnya bebas, teman-teman boleh mencetak di tempat lain. Karena kan file itu udah saya kasih ya, PDF-nya itu udah saya kasih. Kalau teman-teman ternyata saya punya percetakan sendiri nih, itu lebih murah, misalkan gitu. Punya pacar saya nih, saya kasih murah sama pacar saya, gitu kan, misalkan kasih diskon. Ya enggak, silakan, tapi harus selama 1 tahun dulu. Setelah MOU ini selesai, teman-teman bebas mau cetak di mana saja, ya kan. Nah itu. Lalu juga kita juga ada digital ya KAIN ya, digital khusus untuk SBN ini adalah itu ada keuntungannya juga, itu dihitung sama apa namanya dari tim kami juga dihitung berapa yang sudah membeli bukunya, kemudian ada keuntungnya kemarin berapa persen Kak kemarin kalau untuk e-booknya Kak? Berapa saya lupa. Ya ada pembagian hasil ya Kak ya untuk Iya, e-book. ada pembagian Berapa hasil. persen untuk tim kami dan berapa persen untuk kebetulan untuk e-book saya tidak pegang ya Kak ya. Kebetulan itu untuk e-book yang pegang tim. Karena saya hanya memegang naskah-naskah yang apa ya cetak ya. Untuk yang e-book tidak saya pegang seperti itu Kak. Itu sih. Makanya kalau e-booknya itu sebetulnya harganya apa namanya kurang dari buku cetak. Iya betul sekali. Oke, siap. Wah, menarik ya. Oke, di sini ada yang raise hand ya, teman-teman. Boleh bertanya. Di sini ada Nabil Galih ya, tadi yang raise hand saya lihat. Boleh open mic untuk bertanya. Mau ke siapa? Silakan. Ada Nabil Galih ya, tadi namanya. Atau Heri Setiawan, tadi juga raise hand. Silakan. Ada nggak nih orang-orangnya? Ada nggak orang-orangnya? Atau sudah terjawab semua ternyata? Henry Halo? biasanya oke. Henry, Oh, ya. halo Henry. Ya, aduh ketemu Silakan. lagi dah. Ya. Oke, silakan. Ini jadi kan apa? Kan aku berhasil nulis yang darah itu, yang cerita darah itu, ini Kak Putri pasti tahu lah ini. Udah beres gitu loh. Oke. Nah, mau diterbitin, mau dimasukin ke online gitu loh. Ke online apa? Cuma ya bisa dibilang ini beban ya kan. Berhasil nulis 1000 kata per bab ini ya emang mungkin bisa bilang apa ya, bisa bilang pencapaian gitulah gitu kan buat penulis pemula kan. Cuma malah jadi beban, jadi nanti di novel berikutnya bisa nggak gitu loh, gitu. Ntar bisa nggak di cerita berikutnya bisa gitu, bisa gitu lagi nggak atau gimana? Bisa. Ya, bebannya gini sih, apa nulis cerpen dulu aja entah di Tumblr, di blog mana, atau langsung aja udah di online nulis novel atau novelet lah, itu bentuknya kan novelet itu. Gitu. Itu beban banget sih dari berapa bulan ini beban itu. Apalagi kan di novel-novel, di aplikasi-aplikasi kan ada yang berpuluh-puluh bab gitu, kadang-kadang itu seringnya sih puluhan bab sih dia mintanya tuh, atau ada yang sampai ratusan bab juga ada gitu. Itu gimana Tan? Apa nulis cerpen dulu atau langsung aja? Oke, silakan siapa yang mau menjawab, Kak Putri atau Kak Iin, boleh? Silakan Kak Iin atau Kak Iin, boleh Kak Iin. Mungkin Kak Iin dulu, Nanti silakan. saya lanjutkan boleh. Kalau kamu pertanyaannya bisa apa enggak, saya mau pasti bilang bisa. Yang penting itu tadi, komitmen dan konsistensi. Itu aja. Dan di
dibalut oleh kreativitas dan imajinasi kamu aja lebih dikembangkan lagi mungkin idenya. Mungkin kamu merasa di tulisan sebelumnya, cerpen sebelumnya, atau novel sebelumnya ada yang belum tereksplor. Nah, di berikutnya, di tulisan berikutnya, kamu eksplor lagi lebih dalam. Nah, kalau kamu merasa itu beban ya wajar sih, tapi yang namanya beban kan bisa diubah menjadi motivasi. Gitu. Kalau kamu merasa lebih enak menulis cerpen dulu ya silakan coba menulis cerpen dulu. Nanti kalau cerpennya sudah banyak yang respons kayak gitu, atau mungkin kamu minta feedback lah dari pembaca-pembaca kamu. Ini enaknya harusnya gimana ya gitu. Kan bisa seperti itu dan kamu lakukan itu masukan-masukan mereka di tulisan kamu selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Oke, Kak Putri mungkin mau menambahkan? Oke, mungkin dari saya gini, kalau tadi kata Kain kan memang semua itu sebenarnya sanggup ya, semua pasti bisa, semua pasti sanggup. Hanya sedikit masukan dari saya adalah di awal saya menulis ya, itu saya justru membagikan tulisan saya itu secara free ya, secara gratis. Jadi lewat entah itu lewat Instagram, lewat Tumblr gitu kan, lewat blog dan lain sebagainya. Karena saya tahu tulisan saya itu masih belum ya ibarat kata belum layak untuk dijadikan sebuah buku ya. Jadi saya kumpulkan serpi-serpihannya lah dalam itu. Nah, kemudian beberapa tahun akhirnya saya membaca sebuah kutipan, yakinlah kalau nggak salah Sujiwo Tejo ya. Tulisan kamu akan dibaca oleh pembacanya. Siapapun pasti akan menemukan tulisan saya gitu kan. Nah, kemudian saya coba untuk memberanikan diri. Waktu itu masih ada Storyal ya. Sekarang Storyal udah tutup ya kalau nggak salah di bulan ini ya. Itu saya coba mengikuti novel. Nah, saya justru tidak pernah menulis cerpen. Mungkin orang ada yang merasa menulis cerpen itu mudah, tapi menurut saya menulis cerpen itu sangat susah. Karena Susah, awal saya menulis kebalik gitu. Jadi saya tuh saya nulis serpihan doang. Waktu itu serpihan bukan cerpen ya. Jadi saya nulis serpihan kayak catatan kecil dan lain sebagainya gitu doang gitu kan. Curhatan dan lain sebagainya, puisi ya seperti itu. Nah, kemudian saya bisanya menulis novel. Mungkin karena menulis novel itu tidak ada batasnya. Iya kan? Jadi nulis aja. Kemudian saya bebas kasih tokoh baru, saya bebas mematikan tokoh di bab berapa, mungkin entah kenapa saya senang begitu. Betul. Iya benar, saya Iya. begitu. Beda dengan menulis cerpen. Menulis cerpen itu kalau kita kebanyakan kan ada kaidah dalam menulis cerpen. Waktu justru saya belum belajar tentang kepenulisan. Jadi otodidak waktu itu, maksudnya kepenulisan untuk cerpen ya, otodidak. Kalau novel saya udah belajar sama Del Lestari waktu itu ya. Jadi waktu itu mungkin karena saya udah belajar di novel juga dan saya ngerasa lebih mudah gitu kan. Kalau cerpen saya lihat itu harus menemukan ending yang pas di saat saya belum selesai, belum puas gitu loh. Harus selesai gitu kan. Sebenarnya kalau novel bisa saya hidupkan lagi di bab berapa, pokoknya saya selesaikan semau saya. Nah itu mungkin ada beberapa yang aneh ya, enakan cerpen loh. Dan ternyata juga setelah saya ikut kelas kepenulisan cerpen ya, sebelum saya jadi mentor ikut kepenulisan cerpen, ternyata di situ juga ada kaidah seperti kaidah menulis novel. Dan disitulah saya sadar, oh ternyata sulitnya adalah karena saya belajar menulis novel terlebih dahulu baru menulis cerpen. Itu mungkin seperti itu. Dan mungkin karena saya juga senang ngalir aja, saya kan ada plotter, ada panser ya seperti itu ya. Ada yang ngalir, ada yang harus pakai kayak benar-benar detail lah gitu kan, dicatat segala macam. Nah, saya tipe orang yang mengalir. Jadi kalau begitu saya membuat cerpen, maka kayaknya masih ngantung nih, saya pasti pengen nulis lagi, tapi kan harus hanya 5 halaman, maksimal 10 halaman. Kalau saya bikin cerpen kemudian menjadi 60-70 halaman, itu kan bukan cerpen dong. Iya kan, jadinya jadi cerbung lebih kan seperti itu. Mungkin saya bikin 12 bersambung seperti itu kan sampai 60 halaman beres. Nah, itu mungkin. Nah, jadi kalau untuk membuat cerpen atau membuat novel dulu ya sebenarnya kembali lagi ke kamu sendiri, Henry. Kamu bisanya menulis novel dulu atau menulis cerpen dulu. Kalau kamu sebenarnya sanggupnya untuk menulis cerpen terlebih dahulu, setelah dan novel itu kamu pelajari lebih lagi gitu.
Jadi biar kamu benar-benar matang dan benar-benar untuk percaya diri. Tapi kalau untuk bisa pasti kamu bisa. Nggak akan mungkin kamu nggak bisa. Gitu sih. Oke, mantap Kak Putri. Ini Kak Putri unik ya. Kalau biasanya Iya, teman-teman benar. yang suka menulis itu biasanya sulit untuk melanjutkan tulisannya. Kalau Kak Putri sulit untuk stop ya. Sulit Iya, untuk berhenti menulis gitu ya. Iya. Sampai akhirnya bentuk jadi novel ya. Luar biasa. Oke, makasih Kak Putri, Kak In untuk jawabannya ya Sama. dari Kak Hendri ya. Oke, kita sekarang coba mau beralih dulu ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan buat Kak Putri sama Kak In, disimpan dulu. Ada Karena yang kita raise hand mau lagi nggak, Kak Grace? tadi belum ada sih. Baru yang Nabil Galih tadi belum ada orangnya. Mungkin masih di mute sama hostnya atau gimana sampai nggak ngomong. Iya. Ada yang tanya di kolom chat juga. Coba dibacain. Aduh. Bentar. Yang paling atas itu izin bertanya Kak, gimana kitanya gimana kiatnya? Oh, itu Siapa udah kayaknya bisa tadi ya. mulai menulis dengan udah ini. Oh, udah itu. Berarti yang ini. Dari Pancasila. Izin bertanya, Kak. Gimana kiatnya udah ya berarti tadi? Yang belum yang mana? Ini sama ya, Kak? Sama aja ya. Nah, mungkin yang ini ya, yang Ria ya. Ria. Akbar dari Jogja. Izin bertanya. Apa Ini belum. pertanyaan Akbar? Bentar. Akbar dari Jogja izin bertanya. Kak, bisa diceritakan, Kak, apakah data dalam buku Kakak sebagiannya diperoleh dari wawancara dengan narasumber tulisannya secara langsung? Oh, ke saya ya. Oke. Itu Akbar ya. Iya memang sih sebagian besar itu di dalam buku saya itu sebagian besar hasil wawancara dengan tokoh-tokoh tertentu. Dan selain itu pengalaman saya pribadi mengikuti berbagai kegiatan yang terkait dengan literasi ataupun terkait dengan disabilitas. Dan juga ada yang tentang alat-alat bantu kayak tongkat, terus huruf braille, apa sih fungsinya, apa perannya, sehingga orang-orang itu yang membaca tidak menyalahartikan alat-alat bantu itu. Jadi misalnya nih, kalau ada yang pakai tongkat, kalau ada tunanetra pakai tongkat, dianggapnya dia sudah tahu persis jalan kemana, dianggapnya tongkat seperti GPS. Itu nggak seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita tetap harus harus bisa beradaptasi dulu dengan lingkungan, baru tongkat itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, itu sesat-sesat pikir seperti itu yang ingin saya letakkan sesuai porsinya. Makanya saya membuat tulisan tentang tongkat putih dan juga huruf braille itu. Saya punya pengalaman ketika mengikuti beberapa kali pameran buku ya, termasuk buku braille. Ketika saya menulis menggunakan huruf braille dan orang-orang menyaksikan, para pengunjung stand itu berdecak kagum. Wah, hebat ya bisa baca tulisan ini, kami nggak bisa. Saya balik bertanya, saya juga nggak bisa baca tulisan kamu. Kalau tulisan saya kamu nggak bisa baca, saya juga nggak bisa baca tulisan kamu kan. Kayak gitu. Jadi apa sih yang perlu dikagumi kalau seseorang itu memang seharusnya bisa baca tulisan itu. Ya. Jadi memang berisi banyak edukasi ya Kak tentang disabilitas ya di buku Kakak ini ya. Betul sekali. Ya, Jadi salah satu yang saya wawancara adalah narsum kita pada malam hari ini
Nah, Mbak itu Eci dia. nanti bisa memberi gambaran gimana sih peran literasi itu dalam kehidupan Mbak Eci gitu kan. Iya, Heeh. mantap nih. Boleh nih. Mungkin terima kasih untuk pertanyaannya ya, Akbar. Sekarang kita mau beralih dulu ya ke narasumber yang satu lagi ya, sebelum kita nanti buka pertanyaan lagi. Nah, waktu terus berjalan, saya mau kenalan dulu sama Kak Eci. Halo Kak Eci, Mbak Eci masih ada? si hadir, menyimak. Oke, masih. Halo Kak. Ya, salam kenal. Ya, salam kenal Kak Eci. Oke, Kak Ici mau tanya-tanya sedikit ya. Tadi yang udah dibocorin sama Kak Iin, dan saya juga udah baca ya ceritanya Kak Ici ini sangat mengharukan gitu ya. Dan di situ ada informasi bahwa literasi itu menjadi salah satu cara pemulihan jiwa gitu lah ya, katanya seperti itu ya dari Kak Ici sendiri. Mungkin ada pengalaman Kak Eci yang bisa Kak Eci ceritain tentang bagaimana sih peran literasi dalam hidup Kak Eci. Silakan Kak. Gimana ya? Mungkin peran literasi buat saya amat sangat banyak ya, karena dari situlah saya bisa bangkit dari keterpurukan. Eh, Ini saya ya, terus. saya susah untuk menceritakannya sebenarnya. Gak apa-apa Mbak, santai ya, santai. Di sini orang-orangnya nggak makan orang. Eh, Nggak apa-apa Kak. Jadi Mbak Eci, mungkin saya bantu ya. Mbak Eci ini penikmat fans berat literasi audio gitu. Penggemar Oh, berat oke. buku-buku audio gitu. Hmm, Jadi beliau ini sebagian besar buku yang dia baca adalah buku audio. Jadi pembacaannya itu lewat pendengaran, indera auditori ya. Auditori. Seperti itu. Dan apa? Dari audio-audio itulah akhirnya apa yang dia alami selama ini apa ya? Apa bisa saya bilang itu penderitaan atau apa ya? Tekanan ya. Beban Tantangan-tantangan gitu ya. Tantangannya, beban-bebannya itu bisa terlalui dengan baik, bisa teratasi ketika dia benar-benar bisa menikmati literasi audio tersebut, bahan-bahan literasi dalam bentuk audio itu. Gitu. Oke, mungkin bisa menjelaskan sejak kapan sih mulai menikmati yang namanya literasi audio? Mungkin bisa mulai dari situ Kak. Sejak kapan Kakak mulai mendengarkan audiobook ya? Saya mendengarkan audiobook itu mulai tahun 2016. Oh, 2016. Saat saya sedang benar-benar terpuruk, merasakan apa yang memang ya sebelumnya saya rasakan gitu. Jadi apa ya, itu masalah terberat dalam hidup saya. Tapi ketika saya mengenal seseorang dari Facebook ya, itu pernah coba sih kamu dengerin ini daripada dengerin lagu galau katanya. Galau pasti kamu akan bertambah galau dengan masalah kamu. Nah, setelah saya coba dengar, ternyata enak juga ya. Jadi ketika sang pembaca itu sedang sedang emosinya keluar, kita juga bisa ikut terbawa gitu. Oh, jadi masuk ke dalam ceritanya gitu ya Kak ya? Nah, itulah itu peran literasi seperti itu, apalagi jika disebarkan, kalau kayak gitu kan disebarkan namanya oleh pembaca yang benar-benar paham dengan apa yang dia baca. Oke. Nah, lalu waktu itu buku pertama yang Kakak baca apa Kak Eci? Dulu saya pernah dengar pertama kali itu hafalan sholat Delisa. Oh. Karya Trelie. Wah, ini Mbak Eci penggemar Trelie juga kayaknya. Oh gitu. Waduh, kayaknya teman-teman juga banyak di sini penggemar Trelie ya.
Kayaknya banyak nih materialnya di sini. Mantap. Wis mantap langsung tuh kan keluar suaranya. Nah, itu dulu sekali, tapi dulu Mm-mm. sekali. Oh, dulu Waktu sekali. pertama kali mendengarkan buka audio, setelah apa? Semakin kesini kan semakin banyak ya koleksi-koleksi yang dimiliki. Jadi terus menemukan novel yang memang amat sangat berperan penting dengan kehidupan saya sekarang. Buku Itu apa itu? Apa tuh, Kak? bukunya Sidney Sheldon yang Tell Me Oh, Your Sheldon. Sheldon. Yang mana? Tell Me Your Dreams. Oh, Tell Me Your Dreams. Tell Wow. Me Your Dreams. Wow, kenapa tuh, Kak? Kenapa Ceritakan suka mimpi-mimpi. menarik? Karena Kenapa? itu sang pembaca menyampaikannya sangat keren. Oke. Emang itu ceritanya tentang apa sih kalau boleh tahu? Itu menceritakan tentang seorang perempuan yang memiliki 2 alter. Oh, Nah, itu alter. keren sekali. Itu apa ya istilah psikologinya? Multiple personality disorder. Personality ya, disorder. Yes. Oh. Ya, itu. Hmm. Nah, terus gimana ceritanya? Ya itu si karakter Tony bisa mewakili isi hati saya yang baik. Oke. Jadi Oh, jadi terwakili ya. gitu. Karena kan Oke. tokoh Tony itu apa? Kalau misalkan dia itu sedang emosi langsung bisa mengeluarkan, langsung bisa bisa keluar dan bisa dilakukan. Kalau saya kan sebenarnya tidak bisa. Iya, jadi Oke. terbebani, pingin apa gitu, pingin Nah, melakukan sesuatu yang Iya, nggak mungkin. saya sampai bermimpi saya bisa menjadi seorang Tony. Oh. Padahal Tony itu amat sangat mengerikan kalau menurut orang-orang yang ini ya, orang-orang yang memang hanya membaca dan tidak masuk dalam cerita itu. Karena kan terjadinya alter Tony dan Elliot itu karena dia memiliki trauma masa lalu yang sangat berat. Dan menurut saya tuh kisahnya mirip seperti apa yang saya alami. Oh, nah ini nih berkaitan dengan tadi yang Kak Eci sampaikan gitu ya tentang trauma masa lalu. Sebenarnya trauma masa lalu biasanya kan banyak orang tuh kalau bisa ditutup-tutupin gitu lah ya. Kalau bisa jangan ada orang yang tahu deh pengalaman masa lalu saya gitu. Tapi menariknya teman-teman semuanya di dalam bukunya Kak In, ini Kak Eci bercerita tentang masa lalunya, tentang kehidupannya gitu ya. Sangat gamblang gitu ya. Sangat gamblang banget. Iya, dan itu sangat mengharukan dan sangat menginspirasi juga sebenarnya. Dari situ kan tadi yang Kak In bilang ya, literasi bisa menjadi teman pada saat itu untuk Kak Eci bisa bangkit dari keterpurukannya ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Kak Eci mau gitu ya memasukkan cerita atau mengizinkan gitu ya cerita Kak Eci ini ditulis sama Kak Iin? Saya berharap teman-teman yang lain ketika mengalami beban hidup atau masalah seperti saya, jangan sampai terpuruk lah. Kalau bisa harus tetap bangkit dan semangat untuk menghadapi semua yang terjadi pada kalian gitu. Maksudnya terjadi sama teman-teman gitu. Ya, yang jelas karena dia percaya sama penulisnya. Itu Benar syarat sekali. utama itu. Kalau nggak percaya gimana tuh? Ya. Tapi berarti di sini memang Kak Eci menarik banget ya teman-teman ya. Mau menceritakan di mana Kak Eci sudah mengalami keterpurukan sampai terpuruk-terpuruknya dan akhirnya bangkit. Dan tadi Grace harapan Kak Eci luar biasa. Grace sendiri loh. udah baca kan itu? Udah baca. Sangat menginspirasi, sangat mengharukan dan banyak lah nilai-nilai yang bisa kita petik dari dalam hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran berharga. Jadi buat teman-teman yang pengen baca kisah Eci silahkan beli bukunya. Promosi lagi.
Iya, benar. Silakan ke saya. Makanya ini emang luar biasa teman-teman. Jadi ya tadi Untungnya Kak Eci untungnya Mbak bilang Eci supaya nggak ngasih bangkit spoiler. ya. Kak Eci ini dong, bilang dong, kalau mau baca cerita saya beli buku Kak In. Gitu. Nah, itu. Coba Kak Eci promosikan Kak. Iya Nggak perlu dong. dipromosiin, pasti nanti banyak yang ini yang tertarik. Amin. Oke, menarik banget ya Kak Eci dan Kak In ya ternyata ceritanya Kak Eci ini ya. Jadi teman-teman bagi yang penasaran apa sih cerita detailnya ya udah langsung aja beli, nggak usah pakai mikir. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lagi kali ya Kak In ya. Di sini soalnya ada yang raise hand lagi tadi, balik lagi yang Nabil Galih ya. Silahkan. Masih mau bertanya? Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, saya Nabil dari Yogyakarta. Ingin menanyakan kepada narasumber ketiga khususnya Mbak Eci Wardani. Oh, oke Mbak Eci. Literasi bisa digunakan untuk penyembuh luka batin seperti yang sudah ada di sebenarnya. Itu ada kaitannya dengan the law of attraction. Apa? Apa? Kurang jelas. Agak putus-putus ya. Apa the law attraction? Boleh, keluar ya. Kayaknya sinyalnya tadi buruk banget sih. Agak putus-putus juga. Oke, mungkin Mungkin yang di sambil kolom nunggu. chat lagi. Iya, boleh. Silakan. Bentar. Tak urutin ya, soalnya tadi nggak urut, ada yang lewat saya. Oke, silakan Mbak Ida. Oke. Jadi pertanyaannya itu, gimana biar nggak bosen dalam menulis? Dan gimana Kak caranya agar nggak ngeblank? Jadi biar nggak bosen sama nggak ngeblank. Caranya dari itu dia tadi, berimajinasi kalau menurut saya sih. Supaya nggak bosan, cari bacaan yang menantang atau ini deh. Siapa tahu ada yang suka nonton film, coba cari nonton film yang kira-kira menurut teman-teman itu di luar kebiasaan. Ya ini bisa ambil situasi dari situ untuk dikembangkan menjadi ide. Seperti novel yang dibilang Eci tadi, ada satu orang yang punya dua alter ego. Itu di bukunya Sidney Sheldon ya. Nah itu idenya dari mana coba? Kenapa tiba-tiba Sidney Sheldon bisa membuat karakter itu punya dua alter? Saya percaya dia sudah membaca tentang MPD itu, multiple personality disorder ini sebelumnya. Jadi dan dia terinspirasi dari situ, ingin membuat novel dengan karakter yang memiliki MPD, personal disorder tadi ya, yang punya orang-orang yang punya alter lebih dari satu. Dia pasti sudah membaca itu sebelumnya. Sama dengan Terelia yang waktu itu bikin apa ya, novelnya yang terinspirasi sama Helen Keller itu apa ya? Apa sih? Ayo para pecinta Terelie. Semoga Bunda disayang Allah. Kak, Nah kalau nggak itu, salah. semoga Bunda disayang Allah itu saya yakin dia sudah baca tentang Helen Keller sebelumnya. Nah, bagaimana dia menjadikan Helen Keller itu, gimana ya kalau saya bikin novel juga dengan tokoh seperti ini gitu. Nah, dari situ teman-teman. Kalau mau supaya nggak bosan, cobalah cari yang benar-benar fenomenal, yang menantang gitu, yang di luar kebiasaan teman-teman, di luar keseharian teman-teman gitu. Coba cari yang seperti itu, atau cari atau bikin itu tadi, mungkin kasusnya biasa sekali ya, orang ketiga lah, apalagi tuh macam-macam lah, seks bebas dan segala macam, itu kan udah biasa.
Tapi coba dikemas dengan cara yang unik gitu. Nah, Kayak bagaimana? tempatnya Pram juga itu loh Kak, yang Bumi Manusia itu loh. Itu kan dari Oh, sejarah juga itu. iya. Jadi banyak sekali cara supaya kita nggak bosen. Itu tadi memang dibutuhkan pelatihan imajinasi juga, latihan pengembangan kreativitas juga. Ya gitu sih kalau ngeblank coba cari suasana baru dulu. Tinggalin sebentar tulisannya, kemana dulu gitu. Nah, tiba-tiba di suatu tempat nemu apa yang mungkin bisa disambungkan dengan tulisannya, langsung aja itu dicatat, jangan sampai hilang. Gitu sih kalau tips dari saya. Oke, sip, makasih Kak. Ini ada lagi yang bertanya di chat nih ya, kayaknya satu ya. Itu Mas Nabil udah balik, mungkin mau tanya lagi. Oh iya, boleh silakan Kak Nabil. Ya mohon maaf Kak, tadi itu putus mungkin gara-gara jaringan wifi-nya ya. Iya, nggak apa-apa Kak, silakan. Lanjut pertanyaannya. Tadi kan dengan penyembuhan luka batin atau trauma masa lalu. Nah, itu powernya itu sama kayak the law of attraction atau ada ya. Terima kasih. Sebentar. Yang kamu maksud dengan the law of attraction itu apa maksudnya? Bisa saya bantu Kak Iin? Bisa saya bantu Kak Iin? Ya, silakan. Kebetulan saya juga Nabil yang masuk dalam kelas saya ya. Kemarin juga Oke. bersama saya tentang the law of attraction itu seperti Oh, hukum tarik kirain. menarik. Jadi Oh, seperti tarik menarik energi positif dan negatif gitu Kak Iin. Seperti oh itu. iya. Nah, gitu. Oke, lanjutkan Kak Iin. Iya, jadi mungkin gini ya, saya sederhanakan aja pertanyaan Nabil ke Mbak Eci. Jadi mungkin pertanyaan Nabil, apakah kan Mbak Eci ini senang dengar audio. Nah, itu kan ada pembacanya. Nah, jadi apakah cara pembacaannya itu juga sangat sangat menentukan gitu buat Mbak Eci? Apakah cara pembacanya ini kalau dia positif akan berbuah positif juga ke diri Mbak Eci atau gimana? Kalau negatif juga akhirnya gitu. Enggak juga sih. Itu kan tergantung orangnya masing-masing. Kalau menurut saya pribadi justru bukan tergantung pembacanya, tergantung cara dia menyampaikan cerita tersebut. Jadi nggak ada hubungannya dengan pembacanya. Jadi cara penyampaiannya ya. Iya. Oke, jadi kalau dia misalnya menggebu-gebu, kita ikut juga jadi ikut terbawa ya suasananya ya. Atau itu juga tergantung sih. Tergantung lagi. Tergantung ya. Kalau dia mellow, cara bacanya gimana, Mbak? Kalau terlalu kan katanya semuanya nggak boleh serba terlalu ya. Jadi ya sudah selesai. Yang biasa-biasa aja gitu ya. Iya, biasa-biasa aja. Kalau menurut saya sih dengan karakter suaranya yang lembut, terus dengan cara bacanya yang nyantai dan cara penyampaiannya yang baik, pasti akan membawa pengaruh juga, membawa pengaruh positif buat kita. Nah, gini Mbak, ini kan teman-teman tunanetra kan pakai screen reader nih, rata-rata. Itu kan yang membacakan kan vocalizer. Gimana dong kalau yang membacakan vocalizer? Kalau menurut saya itu justru sekarang saya kurang menyukai suara vocalizer ya. Kalau untuk baca buku kurang, kurang banget. Jadi enaknya tuh human voice memang ya. Iya. Suara manusia. Gitu. Tapi kalau boleh izin menambahkan sih, kalau pakai vocalizer yang tepat, kalau aku kan biasanya pakai Eloquent tuh.
dia infectionnya bisa diatur dan itu enak banget sih sebenarnya. Ya, itu Oke lagi. tergantung orang, penerimaan Tergantung orang orang, ini. betul. Tergantung Jadi Preferensi orangnya masing-masing ya. masing-masing. Iya, persepsi tergantung masing-masing. masing-masing. Kalau buat Mbak Eci sendiri lebih enak human voice emang ya. Ya tapi nggak semua suara manusia itu enak buat saya. Betul. Ada salah satu pembaca yang saya suka banget dan bener-bener apa ya, pokoknya fans berat sama beliau. Asik. Oke. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi dari kolom chat, Kak. Kak Ida? Jadi, Kak siapa yang bacakan? Ada Silakan. cara membangun komitmen. Oh ya, gimana tuh Kak cara bangun komitmen? Tadi kan Kak Intinya In gitu ya. awal-awal nanya Kak, bilang kan, kita harus komitmen lah nulis. Iya, Tapi gimana yakin cara bahwa bangunnya? kamu memang punya impian itu dan apapun yang terjadi, tantangan seberat apapun kamu harus tetap jalani demi mencapai tujuan itu. Membangun komitmen ya sesederhana itu aja sih sebenarnya, tapi tidak sederhana juga. Jadi membangun komitmen ya dengan seperti itu. Bahwa inilah visi kamu. Inilah yang harus kamu kejar. Itu. Jadi harus diperkuat fondasinya dulu. Ya seperti tadi kalau mau jadi penulis, pelajari dulu tentang kepenulisan. Terus lakoni, terus jalani. Ya itu tadi membangun komitmen itu tidak sederhana kesannya, tapi tidak semudah itu juga. Memang kalau kita nggak sabar, kalau kita cepat menyerah, mudah menyerah, ya itu hancur dengan sendirinya. Gitu. Oke, kuncinya jangan menyerah, teman-teman. Kita nyanyikan lagu The Massive ya. Jangan menyerah. Ya, memang harus perlu komitmen ya. Jadi bisa juga ditulis ya Kak ya, impian kita ditulis supaya kita jadi ingat terus gitu kan. Kita taruh di tempat-tempat yang mungkin gampang kita akses gitu kan. Kita tulislah impian-impian kita supaya setiap kali buka laptop atau buka HP inget lagi gitu impiannya apa, sehingga kita tetap bisa terjaga komitmennya ya. Dan kalau misalnya tadi impiannya mau jadi penulis, nah kalian harus pahami juga awalnya gimana sih kalau mau jadi penulis, cari tahu lah. Mungkin ikut talk show penulis-penulis gitu kan. Gimana sih awalnya mereka sehingga bisa seperti itu. Gitu. Iya. Jadi perlu tahu juga apa yang harus dilakukan sebagai tahap awal gitu untuk mencapai impian kita. Tuh. Oke, mantap banget ya. Wah, ramai banget ya yang nanya ya. Apa ada lagi Kak Aida? Ya? Ada yang nanya lagi di chat atau di resen? Belum sih, mungkin yang resen ada nggak? Saya bentar. Ada. Ini Kak Hendri tolong resennya diturunin. Udah tadi. Ya, tolong turunin ya. Kayak apa ya? Tak turunkan aja. Dah. Oke, belum ada ada lagi? ya. Oke, mungkin karena udah nggak ada, ini juga udah hampir 1,5 jam loh Kak In, nggak kerasa loh kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Iya, mungkin kita tutup akhiri dulu saja ya untuk diskusinya. Ini ya. Si diskusinya, dan mungkin saya mau minta dari Kak Iin, mungkin adakah pesan-pesan buat teman-teman bagi yang mau menulis sebuah buku itu seperti apa Kak? Kuncinya komitmen dan konsistensi. Lagi-lagi saya mau bilang itu. Karena seperti biasa kalau kita mau mencapai tujuan pasti ada aja halangannya, ada aja tantangannya kan. Karena itu kalau memang yakin itu impian kamu, komitmen dan konsisten gitu. Dan jangan takut karena literasi itu tanpa batas. Makanya saya mendirikan Lintas. Seperti itu. Oke, mungkin dari yang lain. Mantap. Oke, mungkin dari Kak Putri ada? Maaf sebelumnya ya, mungkin nanti saya tidak sampai terakhir ya Kak ya, izin tadi juga. Kita ada rapat 17 kan belum selesai ini nanti. Iya. Gini Kak Putri, habis ini kita bisa nggak masih hadir di dokumentasi habis ini? Berapa menit kira-kira Kak? Ya dokumentasi berapa sih, foto-foto? Oh iya masih bisa. Oke, sedikit saya sampaikan dulu ya. Pesan teman-teman adalah seperti ini. Tadi saya
akan sedikit menambahkan untuk tadi yang tentang law of affirmation ya, tentang bagaimana sih buku-buku itu bisa menarik energi negatif atau tidak. Ya benar, sebenarnya tergantung bukunya. Tapi memang kebanyakan apa-apa yang terlalu berlebihan itu akan bisa menyebabkan kita tertarik energi yang negatif. Misalkan kita membaca buku psikopat, ya kan, atau menonton film-film yang psikopat itu akan membentuk pribadi kita menjadi yang tadinya misalkan down dan segala macam akan ingin melakukan seperti hal yang sama. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman agak lebih memilih buku-buku yang banyak ada pesan moralnya. Jadi walaupun cerita tentang psikopat dan lain sebagainya, tentang anak yang pemurung dan lain sebagainya, itu ada pesan moralnya untuk teman-teman. Jadi baca dari awal sampai jangan baca dari awal kemudian sampai tengah saja, seperti itu kan ya. Dengan cara apapun membacanya sih insya Allah kalau dari awal ya pasti akan dari awal sampai akhir itu akan benar-benar. Tapi kalau cuma setengah-setengah itu ya seperti itu. Khawatirnya yang didapat adalah tanpa ada pesan moralnya. Karena sebenarnya untuk menarik hal-hal negatif itu banyak ya. Itu bisa dari kalau kita banyak bukan tidak boleh mendengarkan lagu-lagu yang meletus, bukan. Kalau kita selalu mendengarkan lagu melo terus, saat patah hati dan sebagainya, itu juga menarik hal yang negatif juga. Tulisan juga akan berpengaruh. Kalau teman-teman menulis hal-hal yang negatif, hal-hal yang sedih terus, itu akan mempengaruhi kehidupan teman-teman. Jadi rubahlah dengan kata-kata positif, kata-kata afirmasi. Tadi seperti Kak Grace bilang ya, kalau teman-teman punya mimpi, tulis dimanapun mimpinya itu ya Kak ya. Jadi teman-teman bisa menulis mimpi, misalkan teman-teman sedih nih ya kan, sedih karena misalkan insecure dengan orang yang lebih lagi dari kita gitu. Tapi kita punya mimpi kita tinggi, kita dimasukkan dalam tulisan kita yang sedih tadi. Nah itu sebagai penyemangat kita, dan kedepannya insya Allah kesedihan kita itu akan berganti dengan hal-hal yang afirmasi yang positif tadi. Itu makanya saya bilang menulis dari awal sampai akhir temukan pesan moral, membaca juga sama. Dari awal sampai akhir ketemukan pesan moral, jangan setengah-setengah. Itu sangat menarik energi negatif dan positif itu dari tulisan kita. Karena saya mengalami hal seperti itu, makanya saya cerita kepada teman-teman ya, seperti itu. Dan terutama teman-teman juga banyak baca buku psikologi ya. Banyak itu juga karena akan berkaitan tentang self love, self healing, dan self yang lainnya ya. Itu segala hal, karena saya juga sama, mungkin kita semua sama mengalami namanya insecure yang berbagai macam ya. Tapi kalau kita sudah mempelajari apa itu self love, bagaimana itu self healing dan lain sebagainya, kita akan pelan-pelan akan berubah menjadi lebih baik lagi. Itu juga harus dipelajari. Jangan hanya membaca buku fiksi ya. Kalau baca buku fiksi kita hayalannya terlalu menghayal imajinasi saja. Banyakin juga banyak buku-buku yang pesan moral yang positif seperti itu. Itu aja sih pesan dari saya Kak Grace. Oke, makasih Kak Putri. Kalau dari Kak Ici, nggak apa-apa Kak, tertangkap dengan baik Kak. Kalau dari Kak Ici ada pesan-pesan buat teman-teman semuanya tentang literasi mungkin? Silakan Kak Ici, suaranya belum terdengar. Apa keluar ya sinyal ya? Halo Kak Ici. Wah, kemana ini? Iya, kemana ya? Coba masih hadir nggak ya? Masih hadir kah Kak Ici? Kayaknya keluar ya? Mental. Mental ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Kak In dulu aja. Udah Kak In sudah. Udah. Oke, mungkin nggak mental sih. Tapi udah open mic, cuma nggak ngomong. Oh. Sinyal kali ya. Oh iya nih, nggak ada nih. Ada nih. Kak Eci? Ya maaf. Oke. Ya. Tadi ini ke Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Eci buat kami semua penikmat literasi. Kayaknya nggak ada deh. Oh, itu aja mungkin pesannya, silakan beli buku Kaiin gitu. Iya, benar itu. Ini pesan-pesan titipan ya. Mungkin Kak Ida bisa men-share
foto buku saya, siapa tahu di sini ada yang non disabilitas pengen lihat. Oke, wait. Oke, dari Kak Eci ada pesan-pesannya sambil disampaikan nggak apa-apa. Mungkin ada pesan sponsor. Mbak Eci masih ada? Iya, ada di- masih ada. Ini jaringannya agak turun. Oh, Ya. siap ya untuk Ada yang ingin dokumentasi. disampaikan Kak Eci? Kayaknya belum ada deh. Belum ada, ya udah nggak apa-apa. Oke. Ini ya nanti tolong on cam kalau dokumentasi. Oke, siap. Oke, mungkin itu ya teman-teman diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan tutup dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk Kak Iin, Kak Putri, dan Kak Eci yang sudah berbagi banyak hal buat kita ya. Pastinya menjadi pembelajaran buat kita. Dan saya ada kata-kata penutup ya. Saya ambil dari Barack Obama ini ya. Ada perkataannya seperti ini. Literasi bukan hanya tentang mengenal huruf-huruf, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan kata-kata untuk menginspirasi dan mengubah kehidupan. Wow, mantap ya. Jadi ternyata literasi ini sangat penting buat kita, teman-teman. Dan kayaknya memang kita harus menjadi pelintas literasi. Betul sekali. Masuk lagi. Oke, masuk lagi. Masuk Siap. lagi. Oke, makasih Kak Iin semuanya. Saya kembalikan ke MC ya. Gitu. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Kak Grace. Dan sebelum ini ya, kita bisa sesi dokumentasi dulu. Sebelum Kak Putri mungkin meninggalkan Zoom. Untuk Kak Iin, sama Kak Eci bisa on kamera bentar. Bentar. Yang dokumentasi ready ya? Oke. Udah belum? Udah ya semua? Ini bentar, belum kelihatan. Kita dokumentasi Belum dulu kelihatan. ya. Nah, gitu deh. Mungkin Oke, bisa sip. dihitung Kak. Oh, udah ya. Kak Aide Oh, cepet banget. iya, Fotonya oke. mungkin bisa satu kali lagi. Mungkin bisa Oke. teman-teman salam literasi juga boleh ya. Salam literasi. Tangannya membentuk L. Ini ya, slide pertama ya. Kak. 1, 2, 3. Slide 2. Slide 2 nggak on cam semua berarti. Tadi udah aku dokumentasi yang slide 2. Jadi cukup slide pertama aja. Ini ada yang on cam. Tambah banyak. Bentar, dong, harus diambil dong, Kak. Oke. Udah selesai. Oke. Ya, Terima ya. kasih Saya banyak. dulu ya. Terima kasih Iya Kak semuanya. Putri. Terima kasih Terima kasih banyak Kak Kak Putri sudah hadir di menyempatkan sini. waktu. Thank you Kak. Dan itu tadi ya gelar wicara kita atau talk show yang sangat-sangat informatif sekali, apalagi pesannya ya yang terus diulang-ulang untuk tidak lupa membeli buku dari Kak Iin. Karena sebenarnya beli buku Kak Iin itu banyak banget yang bisa kita dapetin loh guys. Banyak banget manfaatnya gitu kan. Kita nggak hanya sekedar beli buku terus jadiin buku Kak Iin sebagai koleksi, nambah-nambah koleksi buku doang, enggak ya. Itu banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin di dalam bukunya, terutama hal-hal yang menginspirasi tentunya. Dan seperti tadi ya ada yang sampaikan, meskipun mungkin kita mungkin belum mau membeli bukunya, tapi kita bisa bantu untuk men-share buku Kak Iin ini gitu kan, bisa bantu sebar ke yang lain bahwa ada loh satu buku yang sangat menginspirasi, buku yang bagus banget untuk dibaca. Dan ya itu tadi ya, mungkin juga kalaupun semisal nggak terlalu tertarik sama isinya, ya lumayan lah jadi teman gabut gitu kan. Jadi bukunya bisa dibeli sebagai teman gabut kamu gitu. Bisa Dan juga jadi bahan pelajaran menulis. Ya, betul sekali. Karena seperti tadi ya, sepanjang talk show banyak banget kita dengerin gimana Kak Iin, Kak Putri, dan Kak Eci sharing tentang literasi, sharing juga tentang gimana dunia kepenulisan itu, gimana menulis yang baik dan benar, bagaimana juga tentang penerbitan buku. Ya harapannya sih semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini tuh bisa
mengambil pelajaran secuil nggak apa-apa, yang penting ada gitu masuk Ya, pencerahan. dari pencerahan dari obrolan kita di malam hari ini. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi Zizi juga nggak mau berhenti untuk mengingatkan untuk jangan lupa membeli buku Kak Iin. Memang Nanti itu linknya tujuan bisa. terselubung malam hari ini. Ini ya. Selamat malam. Maaf, saya permisi dulu ya. Oh, oke, Oh iya Kak, Makasih siap. ya Mbak Eci ya. Ya, Makasih sama-sama. Kak Eci. Terima kasih kehadirannya Kak. Sama-sama. Ya, ini juga Kak Eci itu sangat ceritanya tadi itu bikin kita yang denger tuh jadi wah terharu gitu kan Kak. Karena pasti banyak di antara kita yang merasa relate bahwa membaca itu tidak hanya di saat kita lagi senang, di saat kita lagi happy, bahkan kadang di saat kita lagi dalam kondisi terpuruk mungkin, lagi dalam kondisi sedih mungkin. Nah, literasi atau membaca itu bisa jadi salah satu jadi salah satu obat untuk mengobati hal itu gitu, bisa mengobati kesedihan itu. Jadi banyak Bahkan banget Mbak yang Eci kita itu bisa. traumanya luar bisa teratasi. Trauma Nah masa itu lalu dia. itu. Dari sebuah tulisan gitu yang didengarkan. Ini mungkin teman-teman yang lain nih yang apalagi nih ya anak-anak zaman sekarang yang merasa bahwa hidup ini sangat beban begitu. Hidup ini sangat berat. Nah, mungkin bisa gitu besok-besok mulai mengalihkan ke bacaan. Dan bacaannya juga seperti tadi yang Kak Putri sampaikan, tidak hanya buku fiksi yang dibaca gitu kan, tidak hanya kita sekedar berimajinasi saja, tapi juga bisa baca buku-buku non fiksi, buku-buku tentang psikologi, love self dan lain-lain. Karena itu juga sangat membantu gitu kan. Mungkin di Kak Iin bakal menerbitkan buku kedua lagi yang yang akan genrenya seperti itu. Ya, nanti tokohnya kamu salah satu. Iya deh Kak. Oke deh teman-teman semuanya. Pasti ini ya mungkin ada sebagian yang udah ngantuk mungkin atau udah merasa aduh kayaknya kegiatannya lama gitu kan. Nah mungkin ini biar kita agak Belum refresh. Kak, belum ngantuk. Oh belum ya, alhamdulillah kalau kayak gitu berarti masih nyimak ya, masih semangat dengan kegiatan di malam hari ini. Nah mungkin kita bisa untuk refresh Masih. dikit ya, kita ada ada beberapa video yang akan ditampilkan. Nah seperti tadi kan yang disampaikan di awal tadi pas dibuka kegiatannya. Kalau hari ini itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun komunitas klub kepenulisan lintas ya yang ke-4 tahun. Jadi nggak kerasa kita tuh udah 4 tahun ada, 4 tahun berdiri, dan berikut ini ada video ucapan. Ya maksudnya udah 4 tahun Kak bareng. Dan ini ada video ucapan dari teman-teman. Mungkin bisa di-share. Silakan Mas Akbar. Iya, silakan. Kayak itu ada 1751 yang ngirim kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono. Saya Vivina Pangestuti. Domisili saya di Tangerang Selatan. Domisili saya di Kota Cilegon. Saya kuliah di Universitas Pamulang. Dan saya mahasiswi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-4 untuk Lintas. Harapannya semoga Lintas selalu maju, selalu berkarya, selalu menciptakan penulis yang berkualitas, karena literasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Nurul Fajri dari MTS Negeri 2 Kota Kediri. Selamat hari ulang tahun yang ke-4 Lintas. Semoga semakin kreatif dan inovatif. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rino Jefriansyah di sini dari Samarinda, Kalimantan Timur, ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Lintas yang ke-4. Semoga Lintas makin maju dan dunia literasi, dan ditunggu nih karya-karya terbaiknya di Politika Sastra Indonesia gitu ya.
Selamat ulang tahun untuk lintas. Halo semuanya, aku Henry dari Bandar Lampung. Sekarang sedang berkuliah. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas lintas yang keempat. Nggak kerasa ya, ini udah 4 tahun aja. Semoga semakin berjaya dan semakin banyak juga anggotanya, dan semakin banyak juga ya materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat lintas semua, aku Lintang Rahayu Indah Permatasari dari Jogja. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk lintas nih. Semoga lintas semakin maju dan berkembang ya. Sukses terus lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya dari kota Semarang, Jawa Tengah. Saya masih pelajar, belum bekerja. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk lintas. Harapan saya, semoga lintas semakin jaya, semakin maju, dan bisa meluaskan sayapnya bagi para literasi di Indonesia, agar para literasi di Indonesia juga semakin maju. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Barokah atau Yuda Wirajaya dari daerah istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat hari jadi yang keempat untuk lintas literasi tanpa batas. Semoga makin sukses, makin eksis, dan memunculkan tokoh-tokoh sastra yang berkualitas. See you. Saya, Akbar Ariantono Putra dari Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Klub Lintas Literasi Tanpa Batas. Semoga kesejahteraan, kemerdekaan, dan kesuksesan dalam berprogres mewujudkan karya yang inovatif dan kreatif kian diperoleh. Harapannya di masa depan kalian semakin mudah memperoleh peluang, kemudian semakin mudah memperoleh kesempatan dalam memajukan literasi bangsa, agama, dan kemanusiaan, sehingga kebermanfaatan sastra di masyarakat kian terasa. Hai pelintas, perkenalkan nama aku Ikhwan Hanafi. Saat ini aku berada di kelas 12 dalam jurusan keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman. Tanpa terasa, lintas literasi sudah menginjak usia yang keempat. Harapan terbaik dari saya pribadi untuk lintas, semoga senantiasa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan agar menambah keilmuan kita tentang literasi. Sukses selalu untuk lintas. Saya selalu dan salam literasi. Saya Ken Mada Wijanto, Kaprodi Film dan Televisi, FISIP Universitas Widyatama. Halo, selamat sore. Nama saya Bu Andrian. Saya dari Himpunan Mahasiswa Film Televisi Universitas Widyatama. Halo teman-teman lintas, perkenalkan saya Maika Artamevia dari Himpunan Mahasiswa Perfilman Widyatama. Saya mengucapkan selamat ulang tahun keempat untuk lintas literasi tanpa batas. Semoga tetap terus semangat untuk memperjuangkan literasi bagi teman-teman kita kelompok disabilitas. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada organisasi lintas atau literasi tanpa batas yang keempat tahun. Semoga kedepannya lintas tetap dapat melakukan gerakan literasi untuk teman-teman disabilitas lainnya. Selamat. Di sini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat lintas yang keempat tahun. Semoga lintas teman-teman semua bisa terus mendedikasikannya untuk masyarakat disabilitas dan terus bisa berliterasi. Halo, aku Aida, pengurus komunitas literasi tanpa batas, mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk lintas.
Semoga lintas semakin maju, semakin jaya, dan semakin bermanfaat bagi literasi di Indonesia. Dadah! Saya, Naya dari Yogyakarta, juga siswi di MTS Jakatunis, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Klub Lintas Literasi Tanpa Batas yang ke-4 tahun. Semoga semakin menginspirasi, merdeka dalam berkarya, sukses dan berjaya dalam mewujudkan mimpi-mimpi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk grup Lintas yang ke-4. Semoga tambah sukses, tambah jaya, dan tentunya menjadi wadah inspiratif untuk teman-teman disabilitas netra kita. Untuk teman-teman disabilitas netra, ayo semangat. Hai pelintas, perkenalkan nama aku Ikhwan Hanafi. Saat ini aku berada di kelas 12 dalam jurusan keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman. Tanpa terasa, lintas literasi sudah menginjak usia yang ke-4. Harapan terbaik dari saya pribadi untuk lintas, semoga senantiasa memberikan wawasan, memberikan pengetahuan agar menambah keilmuan kita tentang literasi. Sukses selalu untuk lintas. Saya selalu dan salam literasi. Halo, sahabat lintas di mana saja berada. Saya Darmawati Majid dari Gorontalo. Kadang apa ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-4 untuk lintas. Semoga terus berkarya dan melahirkan karya-karya yang inspirasi. Kadang senang sekali pernah menjadi mentor di kelas menulis sahabat lintas. Saya menantikan karya-karya hebat selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mujahidin Sindrum dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan saya sekarang adalah pelajar. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-4 untuk komunitas lintas literasi. Semoga komunitas ini akan selalu tetap menjadi tempat terbaik bagi karya-karya literasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Iin Saputri, Ketua Komunitas Kepenulisan Lintas. Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri membuat ucapan selamat ulang tahun ke-4 buat Lintas. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini sudah mendukung keberadaan Lintas, termasuk SL Books dan Sahabat Literasi, yang sudah memberi arahan, semangat, motivasi, sehingga kami semua, khususnya anggota-anggota dan personil Lintas semuanya dapat berkontribusi lebih lagi di dunia literasi. Terima kasih teman-teman, semangat berliterasi tanpa diskriminasi, salam literasi. Oke, sudah. Oke, itu tadi ya ucapan selamat ulang tahun untuk Lintas. Banyak banget doanya dan semoga semua doa yang teman-teman udah sampaikan tadi semuanya bisa terkabul. Amin. Semoga bisa terwujud ya. Intinya dirgahayu untuk literasi tanpa batas gitu. Panjang umur terus buat kita biar ulang tahun ini nggak hanya sampai ke-4 gitu, ntar ada lagi ke-5, 6, 7 dan seterusnya. Mungkin nanti sampai HUT lintas yang ke-50 gitu. Lintasnya udah generasi gitu. Karena kayaknya emang rencana Kain demikian ya, Kak. Ya, pasti dan lebih dari itu. Oh ya, amin, amin, amin. Ya itu intinya sih semua harapan terbaik lah ya untuk Lintas. Dan ya nih teman-teman, sebelum kita masuk ke poin yang juga ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu pengumuman kompetisi dongeng cerdas kemarin, Zizi mau mengingatkan kalau sebenarnya kita juga ada satu gift spesial gitu kan. Nanti akan ada kuis di akhir acara ya. Nah kuis ini lumayan hadiahnya, samanya dalam rangka ulang tahun Lintas dan dalam rangka HUT RI juga. Jadi nanti di akhir acara ini Zizi akan ngasih satu pertanyaan untuk teman-teman yang bisa jawab
teman-teman yang di sini aja ya, yang join di Zoom gitu. Nanti yang tahu jawabannya bisa langsung jawab gitu. Entah nanti raise hand gitu kan, raise hand aja biar nanti dilihatin sama teman-teman admin siapa yang duluan raise hand, itu yang beruntung untuk jawab pertanyaannya, dan kalau nanti jawabannya benar akan dapat hadiah dari Lintas. Jadi terus stay sampai nanti ya, sampai di akhir acara, sampai di ending acara, karena kita ini akan masuk ke acara juga yang ditunggu-tunggu banget nih. Dari kapan ya? Dari tanggal 10 Agustus kemarin mungkin ya, semingguan terakhir. Teman-teman pasti udah nunggu siapa sih yang menjadi pemenang juara 1, 2, 3 di kompetisi dongeng cerdas kemarin ya. Nah, jadi teman-teman, dari sekian banyak nih ya dongeng yang masuk ke Dewan Juri, ada 30 peserta. Akhirnya Dewan Juri memutuskan untuk yang juara di kompetisi dongeng cerdas kemarin. Ini Zizi akan membacakan dari yang juara 3-nya dulu ya. Siap-siap nih buat teman-teman untuk dengerin namanya. Berdoa aja kali-kali dapat gitu kan. Nah, untuk yang mendapatkan juara ketiga dengan perolehan nilai 238 dengan judul Tiba-tiba berjudul Jagung Emas diraih oleh matanya menjadi silau oleh cahaya keemasan yang membungkus Selamat tubuhnya. untuk Mariana Mesa dari DKI Jakarta. Tidak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Sesaat kemudian, cahaya itu berlalu. Selamat ya untuk Mariana Mesa dari DKI Jakarta yang mendapatkan juara ketiga. Zizi tadi ngintip-ngintip kayaknya orangnya nggak ada di Zoom ya. Kayaknya lagi nggak ada. Ya udahlah ya. Lanjut lagi ke juara kedua nih. Siap-siap lagi. Jadi yang mendapatkan juara kedua dengan perolehan nilai 251 dengan dongeng berjudul sama ya, Jagung Emas juga, diraih oleh Kau hanya seekor ayam cacat yang tak berguna. Bibir si sulung. Nabil Gali Azubi dari Yogyakarta. Kau hanya merepotkan. Ujar anak kedua sengit. Ayam Mika tertunduk dalam. Ia sangat sedih. Selamat untuk Nabil Gali Azumi yang mendapatkan juara kedua. Dan untuk juara satunya ya, ini sih momen yang paling ditunggu-tunggu. Kira-kira siapa sih yang mendapatkan juara pertama gitu kan? Jadi yang memperoleh dengan nilai yang diperoleh itu 258 dengan dongeng yang berjudul Akibat Serakah diraih oleh Siapa kau? Ia merasa takut. Lia Aulia Rahawarin dari Masohi, Maluku Tengah. Selamat. Via gemetar ketakutan. Dia mulai merasa cemas dan khawatir tentang nasibnya. Ya, sekali lagi selamat untuk ketiga juara ya. Tadi ada Mariana, Nabil, dan Lia. Untuk teman-teman lain mungkin yang belum berhasil mendapatkan juara di kompetisi dongeng cerdas, jangan berkecil hati, jangan sedih, karena ya namanya satu kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Jadi jangan berkecil hati karena nanti bakal ke depannya akan ada lagi kok ya kompetisi-kompetisi gitu kan. Dari Lintas mungkin bisa ditunggu aja, bisa dinantikan gitu. Dan untuk yang juara sekali lagi selamat, emang bagus ya dari pembacaannya, dari ekspresinya, semuanya emang udah pada keren-keren. Gak hanya yang 3 aja sih, sebenarnya semua peserta yang mengirimkan dongengnya itu semuanya pada bagus-bagus. Tapi yang namanya kompetisi balik lagi ya, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Mungkin untuk teman-teman yang belum beruntung bisa mencoba di lain kesempatan. Ya, tambahkan sedikit Kak.
Ya Kak. Jadi buat teman-teman yang belum meraih juara kali ini, seperti yang Kak Sisi bilang tadi, jangan frustrasi, jangan putus asa karena masih akan banyak event-event dari lintas berikutnya. Betul. Sebab itu saya nggak akan nyuruh beli buku saya lagi, bukan. Pantau terus medsos kita ya, di Facebook dan Instagram, follow akun kita di sana, juga subscribe channel YouTube kita. Gitu teman-teman. Oke. Betul, karena akan banyak informasi-informasi berikutnya yang akan diumumin sama Lintas. Jadi tunggu-tunggu aja. Lintas akan masih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi tentunya. Dan iya dong, tentu aja nggak boleh sedih juga ya buat teman-teman yang belum mendapatkan juara di kompetisi ini, karena kan seperti tadi yang sebelum pengumuman sih sudah bilang bakal ada kuis gitu kan. Jadi Sisi akan kasih pertanyaannya mudah aja, mudah banget, bukan mudah aja, mudah banget. Teman-teman bisa raise hand, nanti siapa yang bisa bantuin Zizi untuk lihat raise hand? Kak Ida mungkin bisa. Jadi gini ya, raise hand-nya setelah pertanyaan itu dibagikan. Ya, jadi dengar dulu pertanyaannya sampai selesai. Ntar kalau pertanyaan udah selesai baru ayo buru-buru cepet-cepetan raise hand gitu kan. Nanti yang raise hand pertama kali akan dipilih oleh Kak Aida untuk menjawab. Oke, moderator boleh ikutan kah? Aduh, maaf banget kakak moderator. Gak boleh ya. Kalau gitu aku juga mau ikutan deh. Soalnya kalau kakak moderator bilang mau ikutan, ntar Kak Aidanya ikutan. Oh. Gak apa-apa, nanti saya dapat hadiah langsung dari Kak. Oke. Iya betul. Hadiahnya di belakang lanjut. dan dari Kak Iin langsung. Oke deh Kak. Oke, siap-siap nih buat teman-teman. Apa ya pertanyaan kuisnya? Enggak, ini gampang banget kok ya. Jadi pertanyaannya adalah tanggal berapakah klub lintas pertama kali didirikan? Ayo, siapa yang raise hand? Tanggal, bulan, dan tahun ya. Iya, tanggal, bulan, Ini dan tahun. ada. Lia Aulia Rahwarin, pemenang nggak boleh ya? Oh ya, pemenang nggak bisa ikutan. Maya, Di Maya. luar pemenang dong. Oke. Maya. Oke, boleh. Maya duluan ya. Ntar aku minta bunyikan. Mungkin bisa di unmute. Udah tinggal ngomong. Oke. Jawabannya tanggal berapa, tanggal, bulan, tahun berapa lintas pertama kali didirikan? Halo Maya, silakan. Udah nih, tinggal di akses aja. Belum berbunyi. Sesi. Halo ya, Maya silakan. Maya. 17 Agustus tahun 2019. Oke, 17 Agustus tahun 2019 ya. Jawabannya. Oke, gimana Kak Iin? Bener nggak jawabannya? Gimana Kak Iin? Aduh, saya mikir dulu. Bentar ya. Wah. Ya sih, itu udah jelas ya, 17 Agustus kan hari ini. 17 Agustus tahun berapa? Tahunnya harusnya tahunnya juga udah benar ya, karena Ya, kan hari oke, ini udah lintas benar. lompat keempat. Coba kasih pertanyaan lebih sulit gitu, untuk hari apa Maya. gitu kan. Kalau hari apa kayaknya agak susah Kak. Kalau kita tanyain ke Kak Aida atau ke Kak Grace juga kayaknya nggak tahu jawabannya. Tahu kan, aku bisa nanya Google. Oh, curang. Nggak boleh curang dong. Ntar hadiahnya dapatnya setengah. Tapi selamat untuk Kak Maya ya. Kak Maya yang bisa jawab. Selamat. Nanti langsung aja Kak Maya buat hubungin Kak Aida untuk hadiahnya. Aja ya. Iya. Dapat mobilan. Kalau dapat mobil ya bagus, semua orang juga mau Kak. Oke deh. Nah, itu tadi ya kuis sekaligus untuk menutup juga acara kita di malam hari ini, dan wah seru sekali ya.
2 jam terakhir, Masya Allah banget, nggak kerasa 2 jam yang sangat menyenangkan, 2 jam yang seru ya. Apalagi kita banyak mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu di malam hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan apalagi tadi juga udah ada pengumuman pemenang, ada kuis juga, jadi tambah asik dan tambah menyenangkan lagi ulang tahun lintasnya, perayaan ulang tahun lintas dan HUT RI yang ke-78 di hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam hari ini, dan mohon maaf juga apabila selama 2 jam terakhir mungkin sepanjang kegiatan ini ada banyak salah-salah kata, ada banyak mungkin salah ucapan, entah itu dari KMC ya, atau tadi mungkin sepanjang gelar bicara mewakili teman-teman dari Lintas, kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum mengakhiri acara ini, tadi Zizi di awal udah membukanya dengan pantun, jadi Zizi juga akan menutup acara malam hari ini dengan sebuah pantun. Ada Sisi lagi main sama si Ani. Cakep. Mainnya di bawah bintang-bintang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, Kak. Aduh. Akbar masih di sini? Akbar masih ada ya? Hadir, Kak. Hadir. Ini aku stop dulu ya, Kak, ya, rekamannya ya. Oke.